والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى: لو قال لنا قائل, kalau seandainya seseorang berkata kepada kita, kaifa taruddu ala man yaqulu inna tarbiyat asy-syabab ala ihtiram al-ulama wa 'adam al-inkar 'alayhim idza akhta'u fi ijtihadatihim anna hadha naw'an min asy-syirk al-akbar. Bagaimana engkau membantah atas orang-orang yang mengatakan sesungguhnya mendidik para pemuda atas menghormati para ulama dan tidak mengingkari mereka apabila mereka salah dalam ijtihad mereka, bahwasanya hal ini adalah sejenis dari syirik yang besar. Aku akan menjawab kepadanya, innal qawla bi anna hadha syirkun akbaru qawlun batil. Sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahwasanya hal ini adalah syirik yang besar merupakan ucapan yang batil. Wa inna tarbiyat al-ulama as-salafiyyin litullabihim ala ihtiram al-ulama la yalzamu minhu as-sukut an aqwalihim. Dan sungguhnya pendidikan para ulama as-salafiyyin kepada murid-murid mereka atas menghormati para ulama tidak harus daripadanya berdiam diri mengenai kesalahan-kesalahan mereka. Walakinnahum yaqulun, akan tetapi mereka mengatakan, innal ladzi yanbaghi, sungguhnya yang pantas, yang layak, liman ankara 'ala al-'alim ay yunkira 'alayhi bi tariqatin yakunu fiha adabul wali. Mereka mengatakan sesungguhnya yang pantas bagi orang yang mengingkari atas seorang ulama bahwa dia mengingkari atasnya dengan tata cara yang terkandung di dalamnya adab dan kelemah lembutan. Imma ayyakuna bainahu wa bainal 'alim wa imma ayyusawwir lahu su'alan yunabbihuhu 'ala al-khata' min ghairi mujabahatihi
beliau contohkan adab dan kelemahan ini. Bisa jadi kata beliau, ayyakuna bainahu wa bainal alim. Pembicaraannya hanya antara dia dan antara alim tersebut. Wa imma yusawwira lahu su'alan. Dan bisa jadi pula dia membuat sebuah pertanyaan kepadanya. Yunabbihu 'alal khata', yang dia ingin memperingati alim tersebut atas kesalahannya. Min ghairi mujabahatihi, tanpa harus berhadapan dengannya. Nah, di anna kalimata antara kota yang sendiri, karena bahwasanya kalimat engkau telah salah wahai syekh, menegur dengan cara yang seperti ini, kata beliau, di syai'un minal istighfar wa su'il adab, di dalamnya terdapat sesuatu dari pelecehan dan adab yang jelek. Nah, jadi tidak pantas kita menegur dengan menyatakan akhot saya syekh. Tidak. Tapi kita mengajukannya dalam bentuk soal, dalam bentuk pertanyaan. Karena dengan pertanyaan ini mengingatkan syekh bahwa apa yang dinyatakannya tadi adalah salah, keliru, tidak benar. Nah, ini termasuk al-adab. Kemudian, faman yaqul, maka barang siapa yang mengatakan, inna as-salafiyyin, sesungguhnya as-salafiyyin, hinama ya'muruna tullabahum bi-ihtiram al-ulama, kalau mereka memerintahkan murid-murid mereka dengan menghormati para ulama, yakunu fi dzalika syirkun akbar, terdapat di dalam perkara itu syirik yang besar. Qauluhu ghairu sahih, ucapannya adalah ucapan yang tidak benar. Bal huwa batil, bahkan ucapannya adalah batil. Wal ma'ruf, dan perkara yang ma'ruf anis salafiyyin, dari as-salafiyyin, annahum ya'muruna bin nasihah, bahwasanya mereka memerintahkan dengan an-nasihah bi tariqatin labiqatin, dengan cara-cara yang lemah lembut, tata cara yang halus, la yakunu fiha istihsan, tidak ada di dalamnya istihsan, pengrusakan kehormatannya, wal istismar, dan tidak ada di dalamnya pelecehan. Kama sabaqan bayyana, sebagaimana telah lalu kita menjelaskannya. Nah, jadi menghormati para ulama, memuliakan para ulama, beradab di dalam menegur kesalahan-kesalahan mereka, ini tidak termasuk dalam bab mentaati para ulama dalam perkara maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tidak bisa disamakan dengan perbuatan al-Yahud yang mereka telah mengikuti alim ulama mereka dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Jalla wa'ala. Di dalam menghormati para ulama, tetaplah kita menyatakan kalau mereka salah, maka mereka salah. Hanya saja yang perlu dijaga adalah bagaimana memperbaiki
sedikit pun mengurangi kadar kemuliaannya di dalam hati dan jiwa kita. Karena tidak ada manusia yang bisa sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Maka kemuliaan kepada para ulama adalah sikap yang semestinya diberikan kepada mereka, dan bukan berarti bahwa kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka, walaupun kita tetap memuliakan dan mengagungkan mereka. Sangat disayangkan prinsip as-salaf yang seperti ini sudah turun-temurun diwarisi oleh generasi terbaik umat ini kepada yang berikutnya sampai saat ini. Mulai diupayakan oleh berbagai pihak untuk diruntuhkan. Baik dari kalangan kufar yang mereka selalu memprovokasi umat ini agar benci kepada agamanya, agar umat ini menjauh dari ulamanya, agar umat ini tidak mengerti siapa ulamanya. Demikian pula ahlul bidah yang selalu menjelek-jelekkan, menjatuhkan nama baik para ulama. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, dapatkan kenyataan bahwa sebagian mereka yang mengaku sebagai salafiyin ikut-ikutan menghancurkan kehormatan para ulama, menjatuhkan nama baik para ulama. Pada hakikatnya mereka telah keluar dari manhaj as-salaf yang diwariskan oleh as-sahabat, as-tabi'in dan asbab tabi'in, di mana mereka sangat mengagungkan para ulama. Para sahabat itu mereka sangat mengagungkan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka. Seperti apa yang diperbuat oleh Ibn Abbas kepada Zaid bin Harithah. Demikian pula yang diperbuat as-sahabat kepada Abi Hurairah dan kepada ulama sahabat yang lain, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Dan ini turun-temurun. Bahkan mereka ajarkan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. Sebab para ulama ini adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Apakah tidak sepatutnya kita memuliakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat, yakni di atas orang-orang yang beriman dan tidak diberi ilmu. Bahkan menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para ulama. Bahkan di antara akidah mereka menjadikan standar atau ciri seorang disebut sebagai sunni atau Ahlus Sunnah ketika dia mencintai ulama. Barang siapa yang mencintai Abu Hamzah As-Sukari, fahuwa sunni. Barang siapa yang mencintai fulan disebutkan, maka dia pun sebagaimana dalam akidah salaf hadis. Sebab ini adalah prinsip di dalam agama. Kalau ulamanya telah dijatuhkan nama baiknya, telah diruntuhkan kehormatannya, maka apa yang akan diharapkan dari umat ini? Sampai dinyatakan oleh sebagian as-salaf, laula al-ulama kalau bukan karena para ulama, manusia itu pasti akan menjadi seperti binatang ternak saja. Karena tidak ada yang bisa mengantarkan umat ini untuk mengerti akan ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal beliau alaihi salatu wassalam, kecuali para ulama. Mereka yang disebut sebagai warasatul anbiya, dinyatakan oleh Abdullah Sahal bin
Abdullah Al-Qusturi rahimahullah, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya, falyanzur ila majalisil ulama." Barang siapa yang ingin melihat kepada majlis-majlis para nabi, silahkan dia melihat kepada majlis-majlis para ulama. Wallahi, suatu perkara yang sangat menyakitkan ketika umat ini diajari untuk lancang dan kotor lisannya kepada ulama. Ini adalah suatu kemungkaran yang harus disingkirkan daripada dakwah ini. Apabila kita mendapati seorang yang mengajarkan untuk menjatuhkan nama baik para ulama di majlisnya, maka ketahuilah bahwa apa yang diajarkannya ini adalah kesesatan yang menyelisihi manhaj as-salaf. Allah ini adalah zulm, ada din. Kezaliman atas agama ini, karena dengan menjatuhkan ulama, maka agama ini akan lenyap dari benak-benak manusia. Karena mereka, kepada siapa mereka akan percaya, kepada siapa mereka akan mengambil ilmu agama mereka, ketika mereka telah benci kepada ulama-ulama mereka. Allahumma musta'an. Sebagian menyatakan tentang ahlul ilm, tentang sebagian ulama yang lainnya sebagai dajjal. Sebagian menyatakan bahwa ini dengan kalimat yang terkadang kita tidak sanggup untuk mengucapkannya. Kalimat yang kuat, kotor, dalam menjatuhkan kehormatan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min al-khudlan. Orang yang merendahkan ulama pasti jadi rendahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ingat, barang siapa yang merendahkan para ulama pasti dia akan direndahkan oleh Allah. Karena para ulama itu adalah aulia Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah menyatakan perang kepadanya. Kalau dia menghinakan wali-wali Allah, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Dan ini mudah perkara yang menjadi kenyataan. Kalau ada orang yang mulai merendahkan, melecehkan, meremehkan, menginjak nama baik para ulama, pasti dia akan dilecehkan, direndahkan dan dihinakan oleh Allah. Al-jazaa min jinsil amal. Ma aqwa min musibatin Fadima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Apa yang menimpa kalian itu karena ulah kalian sendiri. Itu pun masih dimaafkan oleh Allah kesalahan kalian yang banyak. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendapati sebuah majelis, sebuah tempat, bahkan seorang guru yang sudah mengajari untuk benci kepada para ulama, menjatuhkan kehormatan ulama, maka siap-siaplah untuk lari dari tempatnya, majelisnya ataupun orangnya tersebut. Karena kesesatan sedang berada di hadapan kita. Berarti kita akan dijauhkan daripada agama. Nah, Allahumma musta'an. Dan menjatuhkan nama baik para ulama ini adalah cara-cara keji yang sesungguhnya sudah menjadi tradisi lama dari musuh-musuh Allah. Mereka orang-orang musyrik Quraisy di kota Makkah ketika ingin menjauhkan manusia dari agama Allah, ketika mereka ingin membuat manusia lari dari ajaran Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka menggelari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa ilmu dengan gelar-gelar yang jelek. Mereka jatuhkan kehormatannya dengan sejatuh-jatuhnya. Terkadang disebut seorang yang gila, yang menun, terkadang disebut sahir, terkadang disebut syair,
dan dengan gelar-gelar yang lain. Difitnah, direcehkan, sehingga manusia yang akan mendekat kepada beliau tidak lagi mendengar ucapan beliau. Ini adalah tradisi lama yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh syaitan al-jin ataupun syaitan lain. Maka cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara keji yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengingatkan akan adanya sebuah kenyataan di mana beliau muncul sikap ekstrem pada sebagian orang yang mengaku sebagai salafiyin, sehingga dia bersikap keras terhadap salafi yang lainnya, bersikap menghajar takdir kepada salafi yang lainnya. Bahkan kata beliau mulai sekarang ini muncul kenyataan di mana sebagian mereka menjatuhkan para ulama. Mereka mulai memperogoti sebagian ulama. Dan ini adalah kenyataan yang pahit yang harus kita hindari. Hendaknya para ulama ilmu, para penuntut ilmu ini mengagungkan para ulama mereka, memuliakan para ulama mereka. Dinyatakan oleh Imam Tahawi rahimahullah dalam Tahawiyah, wala yadhkuruhu illa bi-khair, dan tidaklah kita menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Walaupun pembicaraan beliau ini seputar sahabat, tetapi demikian pula kepada para ulama, karena ilmu yang dibawa oleh para ulama adalah ilmu yang mereka warisi dari sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian ulama yang paling patut untuk kita muliakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat. Sahabat. Nah, dan karena kemuliaan sahabat ini dan kematangan ilmu mereka, lengkapnya petunjuk pada diri mereka, sampai para ulama sepakat tidak pernah muncul di masa sahabat atau di antara sahabat seorang pun di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat bid'ah. Semua kebid'ahan itu muncul setelah sahabat. Nah, ini karena kemuliaan kemapanan ilmu mereka dan lengkapnya petunjuk pada mereka. Oleh karena itu, apabila kita ingin meniru tauladan dalam hidup perilaku yang lengkap dari para ulama, maka tirulah orang-orang terdahulu, terutama sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man kana musanna falyastanna biman fadlah." Barang siapa yang ingin meniru, mentauladani, maka hendaklah dia meniru dan mentauladani siapa yang telah meninggal, yaitu para ulama yang terdahulu. Nah, syahid itu bahwa memuliakan dan menghormati para ulama ini babnya berbeda dengan bab mengikuti orang lain dalam bermaksiat kepada Allah. Sebab menghormati, memuliakan para ulama tidak berarti bahwa kita mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. Nah, tetapi kita meninggalkan kesalahannya, dan apabila menegur dengan cara yang lain, adab dan menambah. Kalau dia telah meninggal, maka kita tetap memuliakan dan mengagungkannya. Kesalahan itu tidak mengurangi kehormatannya di dalam hati.
fiddin rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita tidak tahu diri, sering syaitan merangkap kita jika kita belajar ilmu ini. Kita merasa bahwa kita sudah memiliki sebagian dari ilmu, kita mulai berani untuk sedikit melecehkan. Yang sedikit ini nanti akan berbuat banyak melecehkan. Merasa kita sudah pantas untuk mengimbangi para ulama, berbicara seperti pembicaraan para ulama. Allah Subhanahu. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, bahwasanya orang yang belajar ilmu itu melalui 3 jengkal. Jengkal yang pertama, dia akan sombong. Dia anggap semua orang lain tidak apa-apa. Ini yang masuk pada jengkal pertama. Masuk pada jengkal kedua, dia akan merasa bahwa dia lebih tinggi daripada akal teman-teman sejawatnya. Nah, walaupun dia akan mempercayai setelah itu dengan sikap tawadhu. Kemudian masuk pada jengkal yang dia, maka dia baru tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, yang berbahaya ini apabila seorang masuk ke dalam ilmu dan hanya sampai pada jengkal yang pertama. Kalau hanya sampai pada jengkal yang pertama, dia akan sombong, sehingga dia gampang melecehkan yang lain, bahkan sampai pada tingkat dia melecehkan ulama. Nah, misalnya orang yang belajar hadis, dia merasa bahwa dia punya malah kemampuan dalam bidang hadis, mulai dia seolah-olah melihat Syekh Al-Albani itu, ya, kekantorannya atau begini. Qala Al-Albani. Salah Al-Albani dalam masalah ini. Albani begini. Sedikit yang dia tuju dengan anak-anaknya adalah Syekh Al-Albani. Demikian pula kalau dia nanti belajar tentang fikih, yang dia tuju dengan kanannya adalah Syekh bin Baz atau Syekh bin Utsaimin. Syekh bin Baz khata dalam masalah ini. Syekh bin Utsaimin salah keliru dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka sampai menyatakan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, bulan. Mereka mengatakan Hanafi. Maya itu munafik. Mereka tidak tahu itu. Nah, Allah musta'an seperti itu. Kalau kita tidak tahu diri, kita akan masuk ke dalam perangkap ini sehingga kita menganggap diri kita seolah-olah sudah pantaran atau berimbang dengan para ulama. Bahkan terkadang kita menjadikan diri kita merasa lebih tinggi daripada ulama tersebut. Ya. Ini. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dhaif untuk hadis. Pertama-tama dia belajar hadis, kemudian dia punya tahqiq, kemudian menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dhaif kitab at-tauhid dhaif untuk hadis. Ini ulama. Subhanallah. Nah, bahkan kalau seorang tidak berhati-hati sampai pada tingkat miskinnya, dia akan melecehkan ashab atau sebagian dari ashab. Sampai sebagian mereka menyatakan bahwasanya Qudamah bin Maz'un adalah murji. Qudamah bin Maz'un murji. Subhanallah. Nah, hal seperti ini bagi orang-orang yang belajar ilmu hendaknya tahu ingat bahwa kita belajar ilmu itu bukan dalam rangka untuk menyaingi para ulama dan tidak pula dalam rangka menggurui orang yang jahil, tetapi dalam rangka menginginkan ridha Allah Jalla wa'ala.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya dia butuhkan bagi Allah, kemudian dia inginkan dengannya agar manusia menghadap kepadanya, maka bersiaplah dia untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, dan ini terjadi. Oleh karena itu berhati-hati ya Allah. Apabila kita sudah mendapatkan sebagian daripada ilmu, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan jangan lupa ilmu kita itu karena jasanya para ulama. Sebagian orang yang banyak mengkritik Syekh Al-Albani rahimahullah pada saat ini, dia sadar atau tidak sadar bahwa keberhasilannya kalau seandainya dia berhasil dalam bidang hadis itu tidak lepas daripada jasa Syekh Al-Albani rahimahullah yang menyebutkan ilmu hadis pada zaman. Demikian pula yang belajar tentang fikih tidak lepas daripada jasa-jasa para ulama melalui mereka yang menghidupkan ilmu sehingga sampai kepadanya. Maka suatu kekomanan apabila seorang yang telah diberi ilmu oleh Allah kemudian dia melecehkan para ulama. Allahumma subhanahu. Jadi masalah ihtiram ulama ini adalah prinsip yang dipegang oleh salafiyin dan bukan berarti menghormati para ulama kita untuk kepada kesalahan-kesalahan mereka. Nah, satu sikap lain yang harus juga diperhatikan di dalam kita memposisikan diri di hadapan para ulama, yaitu ketika kita menghormati para ulama bukan berarti bahwasanya kita mengikuti para ulama secara kita senang. Kalau kita tidak senang maka kita tinggalkan mereka dan pendapat mereka. Sikap ini adalah sikap yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-Qalbiyun atau masyarakat baik dari kalangan Ikhwaniyah, Muqtiyah, Sururiyah, di mana mereka kalau mendapatkan fatwa para ulama, fatwa Syekh Al-Albani, fatwa Syekh Al-Albani dalam keadaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka anggap qala al-Imam Al-Mufti Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kalau lagi mereka senang, mereka nyatakan qala al-Allamah al-Faqih al-Usuli al-Mufassir Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Tapi kalau lagi tidak senang, ulama as-Sultan, mereka menolak. Ya. Mereka itu umala, para penjilat, ulama penguasa, tidak paham realita. Mereka adalah ulama muwazzafun. Ulama al-muwazzafun, para ulama yang keilmuannya hanya untuk bekerja, untuk menempati kedudukan. Subhanallah. Dan setelah ini lahir pada sebagian salafiyyin yang mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di tempat-tempat sebagai mufti misalnya atau sebagai qadhi yang diistilahkan dengan al-muwazzafun, mereka tidak lulus kesalahan. Jangan dimaksud. Karena ada para ulama yang duduk di tempat-tempat seperti ini sebagai mufti, sebagai qadhi. Nah, kalau mereka tidak dinyatakan lulus kesalahan, maka siapa yang setelah mereka pada masa yang bisa dinyatakan lulus kesalahan jahat. Nah, Allah subhanahu wa ana berbicara tentang muslim rahimani wa rahimahullah. Kita menghindar dari apakah dalam keadaan apa yang disampaikan para ulama itu kita
dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, apa kita? Tetap kita menyatakan selama fatwa mereka itu ada sedih, sami'na wa ata'na, karena mereka sampaikan itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi sebagian mereka yang bisa dianggap bermain-main dengan keputusan para ulama. Ketika dia cocok dengan fatwa ulama, dia ambil ulama. Dia ambil ulama. Ketika dia tidak cocok, saya akan cari kepada gurunya ulama. Ya. Nah, bahkan dalam kesempatan lain menyatakan juga saya akan mengambil fatwa ulama yang lebih alim daripada dia. Saya akan langsung mengambil fatwa dari para ulama yang terdahulu sesuai dengan kehendaknya. Caranya bagaimana? Dia buka kita, dia cocok-cocokkan ini itu. Ya, nah ini simpulannya fatwa ulama yang terdahulu. Dalam rangka menentang apa yang disampaikan oleh para ulama yang ada di bawah. Ini semua adalah cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam kita mensikapi para ulama. Oleh karena itu, apapun kondisi dan keadaan kita, kalau kita ikhlas di dalam kita menjaga agama kita ini, hendaklah kita mengikuti para ulama. Bukan berarti mengikuti kesalahan mereka, kebaikan mereka, keilmuan mereka, petunjuk yang mereka sampaikan itu jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan. Namanya kesalahan pasti ada. Tetapi kalau dibandingkan kesalahan itu dalam fatwa, dalam fikih, dalam hadis dan sebagainya, dengan ilmu yang mereka punya, dengan fatwa benar yang mereka punya, dengan Alkitab atau Sunnah yang mereka sampaikan jauh lebih banyak. Sehingga kalau kita ingin bandingkan satu-satunya tidak terbanding, sehingga kita harus selalu mengungkit kesalahan para ulama. Nah, Allah Subhanahu. Ini sesungguhnya permasalahan yang perlu ditanamkan di dalam hati para pemuda syabab supaya mereka tetap mencintai para ulama. Sehingga apabila umat ini terbiasa dan tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka untuk cinta kepada para ulama, mereka tidak gampang untuk dijauhkan dari para ulama mereka. Nah, ada satu hal yang perlu kita layangkan pandan dari ucapan Syekh rahimahullah, yaitu ketika beliau menyatakan bahwa sana as-salafiyin memerintahkan murid-murid mereka untuk menghormati para ulama dengan cara yang mulia tentunya. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu sendiri antara satu dengan yang lainnya, mereka saling memuliakan, mereka saling menghormati, mereka saling menjaga nama baik mereka. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat kepada perselisihan ataupun pertikaian yang terjadi di kalangan para ulama, kita lihat mereka menghadapinya dengan sikap yang terpuji antara satu dengan yang lain. Bilang pendapat tidak cocok, tidak sesuai dengan kesimpulan dari kalangan para ulama dalam sebuah masalah, itu tidak membuatnya bertikai, berpecah, saling menjatuhkan,
tetapi mereka saling memuliakan di antara mereka. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita antara satu dengan yang lain. Nah, dan malu apabila kita membongkar kitab-kitab para ulama, di mana antara para ulama dengan yang lainnya saling membantah, saling melakukan hudud, baik dalam perkara-perkara yang kecil ataupun yang besar. Semua itu menunjukkan bahwa para ulama pun di antara mereka menjaga bahwa kebenaran itu adalah satu-satunya prinsip. Siapapun yang salah, yuradu alaih, dibantah. Tetap ingat bahwa bantahan ulama pun antara satu kepada yang lainnya tetap dengan adab, tetap dengan kehormatan, tetap dengan kemuliaan. Sehingga tidak ada dalam prinsip kita bahwa kesalahan itu didiam. Ahlus sunnah itu sebagaimana yang kita ketahui, yatakallamun ma lahu wa ma alaihi. Mereka berbicara apa yang menjadi kelebihan mereka, apa yang menjadi kekurangan. Tetapi semua itu mereka lakukan dalam rangka an-nasihat. Bi tariqatin labiqah la yaqumu fiha al-israr wal istikbar. Mereka lakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak ada di dalamnya pemberontakan kehormatan dan tidak ada di dalamnya pelecehan. Ini pelajaran penting. Apalagi di antara kita. Antara kita dengan ulama, ulama dengan ulama, semuanya menjaga prinsip ini. Sebab yang diinginkan dari al-hudud, bantah-membantah di antara ahlul haq, di antara ahlus sunnah wal jamaah adalah izharul haq fi ma bainahum. Tampaknya kebenaran di antara mereka. Kembalinya yang salah kepada yang benar, yang keliru kepada yang benar. Ya. Bukan dalam rangka untuk saling jatuh menjatuhkan, kemudian dalam rangka melecehkan, dalam rangka merusak kehormatan. Enggak. Bukan itu yang dimaksud. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menulis kitab khusus yang berjudul Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yid. Ya, Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yid. Perbedaan antara nasihat dengan at-ta'yid, yaitu dengan celaan atau dengan pelecehan. Di antara yang disebutkan di dalam kitab itu, di antara jalan yang baik di dalam mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, apakah tentunya masuk di dalamnya di antara seorang ulama kepada yang lainnya, seorang murid kepada ulamanya, yaitu dengan cara lemah lembut dan tidak menyampaikannya kepada manusia. Si mabain yang muabain antara dua orang. Nah, demikian pula melakukannya dengan kalam thayyib, ucapan yang baik, sehingga dengan demikian terpupuk di antara mereka saling cinta mencintai kasih sayang dan ukhuwah. Nah, jadi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Saya kira kita cukup sampai sini. Kita berhenti pada akhir 1